Terus? Iya, seperti itu. Makanya mereka tidak heran kita melihat umat Islam pakai baju daster, lomba-lomba keras-kerasan suara di Monas. Iya. Kenapa umat Islam sebentar? Kenapa umat Islam senang pakai baju daster, lalu teriak-teriak begitu ya kan di Monas? Ya itu. Seperti itu. Ayo. Gimana? Sebutkan ayatnya. Tidak ada keterangan seperti itu di dalam ayat Anda. Ajaran itu tuh kasih. Harus begini. Ada. Kata siapa tidak ada? Kan. Kita tampilkan saudara-saudara ya, kita tampilkan. Kita jangan asal-asal bicara juga, asal-asal cuap-cuap seperti mereka ya. Baik. Baik ya, nih. Sebentar. Supaya kita itu tidak perlu membalas kejahatan. Nih, misalnya nih. Ini ada banyak sekali ayat-ayatnya. Misalnya, iya, sebutkan. Tapi harus aja. Iya dong. Iya dong. Kita lihat ya. Tidak boleh memukul. Nah, gitu. Kalau ada, saya baru percaya. Ada, kata siapa? Baru kali ini saya. Misalnya, oke, baik, kita tampilkan. Kita tampilkan ya. Ada berapa banyak ayat di sini? Sebentar. Kita tunjukin satu-satu ya. Nih, lihat nih. Pertama, misalnya kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nih, perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Oh, ini, yang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh iya ini. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oh, banyak lagi ya. Nih, ini loh banyak ya. Masalah istri. Banyak sekali. Apa? Masalah istri. Tadi kamu ngomong masalah istri lain pintu. Ini gimana ini saudara-saudara? Nah, baik, saya jawab. Kita jawab teman-teman. Baik. Jadi begini, Bu Sori, saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih, Bu Sori dengar. Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami. Dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam umat, kalau istri pukul, hajar, nah itu ajaran agama Islam. Seperti itu. Framing gimana? Sebentar. Umat Muslim wajib nggak mengikuti apa kata Muhammad? Wajib. Sebentar, kalau suami nusyus atau membangkang, diapain? Dinasihati. Dipukul nggak? Dinasihati nggak mau. Nggak ada kata nggak mau. Nasihati, pisah ranjang dan pukul. Nambah-nambahin kamu. Oke, itu. Sekarang saya tanya sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Kenapa? Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Baik, mau saya kasih tahu Muhammad mukul istrinya. Nggak usah, nggak perlu. Takut. Takut dia, saudara-saudara. Berat. Gimana? Pertanyaan yang berat, ya. Dan kamu harus menjawabnya. Pertanyaan yang berat. Mengikuti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kamu bolak-balik mengatakan bahwasanya dia itu jalan yang lurus.
sementara Yesus sendiri tidak menikah. Tapi kenapa umat Kristen itu menikah? Baik, baik. Saya jawab ya. Ayo. Jawab. Baik. Jadi begini, mengikuti Yesus itu artinya melakukan apa yang diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jangan menikah. Nggak ada. Kalau ada Yesus mengatakan kamu jangan menikah, saya lompat dari Monas. Coba di mana Yesus mengajarkan orang manusia tidak boleh nikah, mana? Yesus kan tidak menikah, tapi kenapa kok umatnya? Baik. Saya buka logika kamu ya. Ini logika orang Muslim memang kayak gini. Dengar. Sebentar. Dengar. Muhammad tinggal di mana? Kenapa? Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Umat Muslim wajib mengikuti Muhammad nggak? Wajib. Berarti kalian harus tinggal di Arab. Nah, itu logikamu kayak gitu. Kenapa saya tidak menggunakan Kenapa saya tidak menggunakan logikamu? Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan, wahai umat manusia, tinggallah kamu di Arab. Nggak pernah Muhammad ngajar begitu. Yang dimaksud mengikut Muhammad itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Walaupun Muhammad tinggal di Arab, bukan berarti harus tinggal di Arab juga. Nah, seperti misalnya, Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak menikah? Enggak. Makanya saya tidak berpikiran pengak seperti diri. Makanya saya merindukan orang Muslim yang cerdas. Yuk, silakan yuk. Yang Muslim yang cerdas naik kemari. Gini loh, kalau kamu merangkai pertanyaan, siap-siap pertanyaannya itu dibalikin ke kamu. Tanya lagi, gitu. Mana? Silakan. Harusnya seorang pengajar itu lengkap memberikan gambar secara terperinci bagaimana hukum tentang kehidupan, bagaimana kita itu masalah nikah tersebut ada seharusnya seorang seperti itu, seorang pemimpin, seorang yang memberikan ajaran seperti itu. Baik. Kelihatannya seperti itu. Kalau giliran menguntungkan, seperti Yesus tidak menikah, kan tidak menguntungkan, ya tidak diikuti. Ada yang tidak menikah. Pastor-pastor di Katolik itu nggak menikah. Mereka ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang kalau tidak menikah, mana ada sebutkan di kitab Anda bahwasanya pastor itu seharusnya tidak menikah. Nggak ada. Justru makanya itu saya bilang gerakan protes. Sebentar dulu, ini lagi ngomong. Dengar. Gerakan Protestan, kenapa ada Protestan? Itu adalah sebuah ungkapan protes dari jemaat di mana ada sebuah otoritas yang dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bible. Sebentar, ini kita bukan mau bicara gini. Di dalam Bible tidak ada seorang penggembala, kepala jemaat, gembala jemaat wajib tidak menikah, itu nggak ada. Tapi ada yang memaksakan harus menikah. Sebenarnya itu pun tidak dipaksakan. Kalau kamu memang mau memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, maka harus hidup tidak menikah. Tapi pada prakteknya, itu banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Apa kata Paulus? Jika kamu tidak mampu hidup, saya bukakan ya, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Nih sebentar, saya bukakan. Ini kata udah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nih, sebentar. Bentar. Saya tampilkan ayat-ayatnya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan. Nih, perhatikan. Yang ngajarkan Paulus atau Yesus? Paulus itu utusan Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu berdasarkan apa hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan. Oke. Lihat ya. Perhatikan, kita akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Nih, oke ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Perhatikan. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri
dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendak